Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah peluang kejadian majemuk meliputi kejadian majemuk saling lepas dan kejadian majemuk saling bebas. Untuk rumus peluang itu sendiri, PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah banyaknya kejadian yang dibicarakan dan NS adalah banyaknya kejadian peluang sampel. Nomor 1, peluang kejadian yang saling lepas dan tidak lepas. Berdasarkan istilahnya, saling lepas jika kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan atau tidak ada irisan, sedangkan tidak saling lepas jika kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan atau ada irisan. Berdasarkan gambar atau ini saya buat dalam himpunan, yang A adalah kejadian A, yang B adalah kejadian yang kedua. Nah, dua kejadian ini tidak ada irisannya, maka disebut dengan saling lepas. Untuk yang kedua, tidak saling lepas, artinya ada irisannya dari kedua kejadian ini. Agar memahami perbedaan dari saling lepas dan tidak saling lepas, kita perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu bermata 6 dilemparkan satu kali. Berapa peluang munculnya? Kejadian 1, mata dadu ganjil atau genap. Kejadian 2, mata dadu ganjil atau prima. Kejadian 3, mata dadu 3 atau 6. Kita perhatikan kejadian yang pertama, mata dadu ganjil atau genap. Nah, ini saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, ini saling lepas karena tidak ada irisannya, ganjil-ganjil, genap-genap. Maka rumus dari peluang kejadian saling lepas adalah peluang pertama ditambah dengan peluang kedua. Oleh karena itu, untuk nomor 1, peluang ganjil atau genap, hitunglah peluang ganjil dan kemudian peluang genap. Atau lebih sederhana, silahkan kalian hitung NA-nya, kemudian dari semua NS-nya, sama saja. 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 1. Untuk yang kedua, apakah ini termasuk saling lepas atau tidak saling lepas? Mata dadu ganjil atau prima? Kita perhatikan bahwa ganjil adalah 1, 3, 5. Prima ada 2, 3, 5. Maka kedua kejadian ini ada irisannya. Irisannya adalah 3, 5. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah rumus yang tidak saling lepas. Kejadian 1 ditambah kejadian 2 dikurangi irisannya, seperti pada diagram Venn atau himpunan. Oleh karenanya, 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 4/6. Disederhanakan menjadi 2/3. Contoh selanjutnya, mata dadu 3 atau 6. Apakah ini termasuk saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, ini termasuk saling lepas. Karena mata dadu 3 tidak ada hubungannya dengan mata dadu 6. Oleh karena itu, peluang 3 atau 6 sama dengan peluang mata dadu 3 ditambah dengan peluang mata dadu 6. Peluang mata dadu 3 atau banyaknya angka 3 pada dadu hanya 1, berarti 1/6. Begitupun yang 6, 1/6 sama dengan 2/6 disederhanakan 1/3. Untuk kedua, yaitu peluang kejadian yang saling bebas atau tidak bebas. Kejadian A dan B saling bebas jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Untuk yang kedua, kejadian A dan B tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Kejadian saling bebas ini akan saling mempengaruhi. Secara umum, rumusnya peluang dari kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Agar lebih memahami rumus, perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Diambil 2 kelereng. Berapa peluang terambilnya kedua-duanya kelereng putih? Nah, kita lihat bahwa A kejadian terambilnya kelereng putih pada pengambilan pertama. Maka peluang A sama dengan 4/10. Sekarang kejadian yang B, atau terambilnya kelereng putih pada pengambilan kedua. Maka PB sama dengan 3/9. Nah, 4/10 ini, 3/9 ini dapat kita peroleh dari soalnya.
Untuk yang pertama 4/10 karena diambil yang putih berarti 4, sedangkan keseluruhannya ada 6 tambah 4, 10, jadi 4/10. Kenapa ini 3/9? Karena untuk pengambilan pertama sudah diambil 1 kelereng, oleh karenanya tinggal bersisa 3. Begitupun NS-nya, karena awalnya 10 telah diambil 1 maka 9. Selanjutnya karena ini saling bebas, maka dikalikan 4/10 dikalikan 3/9 sama dengan 2/15. Untuk contoh 1 ini adalah kejadian A dan B yang tidak saling bebas karena A mempengaruhi B. Selanjutnya, contoh soal 2. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 4 hijau. Diambil 2 bola satu persatu. Hitung peluang terambil keduanya kuning. Yang pertama dengan pengembalian, dan yang kedua tanpa pengembalian. Untuk yang pertama dengan pengembalian artinya ketika diambil bola satu, setelah itu bola dikembalikan lagi ke dalam kotak. Maka dari itu dengan pengembalian percobaan yang pertama karena ditentukan kuning, kuning ada 6 dan semua kelerengnya 10, 6/10. Yang kedua, karena bola tersebut dikembalikan lagi, maka tetap semua bolanya ada 10 dan bola kuningnya ada 6. Oleh karenanya, 6/10 dikali 6/10 disederhanakan menjadi 9/25. Ini adalah kejadian A dan B saling bebas. Selanjutnya tanpa pengembalian. Nah, ini berarti tidak saling bebas karena A dipengaruhi oleh B atau 1 dipengaruhi oleh 2. Kuning tetap 6/10, tapi karena tanpa pengembalian berarti ada bola kuning yang terambil. Oleh karenanya bersisa 5. Secara keseluruhan, karena 10 berarti dikurangi 1, 9. Dikalikan menjadi 1/3. Ini adalah contoh saling bebas. Nah, dapat kita kesimpulkan dari dua konsep tadi bahwa kata atau menggunakan operasi tambah, sedangkan kata dan menggunakan operasi kali. Mungkin cukup sekian materi dari kejadian majemuk untuk nomor 1 dan nomor 2, atau saling lepas dan saling bebas. Ini terdapat 5 contoh soal, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.